nama besarnya, Ya Allah, dunia dengan nggak Kiai kelihatan. Haji Profesor Doktor, dengan nama melambung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sampai kita di zaman itu rasanya sudah, maka balik kepada tuntunan. Betul kata Nabi, man ya'ish ba'di, kalau kalian hidup sesudah aku nanti, fasayara ikhtilafan katsira, kalian akan menengok silang pendapat bermacam-macam, ikhtilafan katsira. Bagaimana nanti kami ya Rasulullah? Alaikum bisunnati. Kok di kamera mah cerah ya? Tengok aturan yang sudah aku buat. Enggak kayak aslinya tuh, kan aslinya mah tuh gitu. Ini kamera mah cerah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ikut sunnahku, ikut sunnah khulafa' rasyidin yang memberikan jalan pencerahan. Dengan jalan itu kalian bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih. Abdu 'alaiha bin nawajiz. Kalau kalian sudah dapat, gigit pakai gigi geraham. Petir menyambar, kilat nampak, tapi dia tak akan lepas. Kenapa? Karena kalian sudah mengetahui kebenaran. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang yang sesat takkan dapat menyesatkan kalian. Ya, kebun tehnya nggak kelihatan. Kalau kalian tahu jalan. Nggak Kalau kelihatan kalian tahu kebun jalan, tehnya, maka tak ada ketutup satu sama pun yang dapat kabut. Ini dari menyesatkan pagi, kalian. Masya Tapi kalau Allah. kalian tak tahu jalan, banyak super taksi yang akan membuat kalian mutar-mutar. Super taksi Dari jangan pagi sampai jam segini, tak semuanya siang-siang jahat. bolong Tapi ada masih juga yang berkabut. yang membuat orang mutar-mutar, hanya ingin Masya Allah, ingin menaikkan banget. argo supaya terus berputar. Ribhan li anfusihim, untuk keuntungan semata. Masuk Kang, matiin Kak. WhatsApp Ustadz Somad, ini kalau sampai partai Islam tidak mendukung orang kafir ini, nanti akan musnah partai Islam ini dari permukaan dunia. Akan hilang partai Islam ini dari Indonesia. Oleh sebab itu kita mesti mendukung orang kafir ini. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, illa man ukriha. Kalau kita dalam keadaan terpaksa, maka kita boleh mendukung orang kafir dengan syarat wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Yang penting hati tetap beriman. Memukau juga dalilnya. Disangkanya saya tak tahu. Kalau saya tak tahu, bisalah. Oh, betul juga ya. Mulut kita kafir tak apa-apa, kita dukung orang kafir tak apa-apa. Yang penting hati kita tetap beriman. Kita dalam keadaan tertekan nih. Saya kasih 3 jawaban. Pertama, ayat itu terkait dengan orang yang bernama Ammar bin Yasir. Nama anaknya Ammar, nama ayahnya Yasir, nama emaknya Sumayyah. Satu keluarga budak hamba sahaya berkulit hitam. Ammar, Yasir, Sumayyah. Nama tuannya Abu Jahal. Nabi lewat di depan rumah mereka. Nabi mendengar satu keluarga ini sedang berteriak, tolong, tolong kami. Nabi tak bisa menolong dalam keadaan lemah. Sampai-sampai Sumayyah akhirnya mati syahid. Perempuan syahid pertama dalam Islam, Sumayyah, ditombak jantungnya oleh Abu Jahal, mati. Sedangkan Ammar disiksa sampai hilang kesadaran, tak lagi sadar mengucapkan kata-kata kekafiran. Datang sahabat melapor ke Nabi, ya Rasulullah, kami sedih. Kenapa sedih? Kawan kami Ammar sudah kafir. Kami dengar kata-kata kafir keluar dari mulutnya. Inilah orang yang dibela oleh Allah langsung. Ayat turun membela Ammar. Orang yang curiga, khawatir Ammar sudah kafir, turun ayat illa man ukriha. Dia tidak kafir. Kenapa? Kata-kata kafir keluar dari mulutnya karena dia dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Dingin sih. Mulutnya mengeluarkan kata kafir, tapi hatinya tetap beriman. Itu berlaku pada Ammar bin Yasir karena mereka berada di kota Makkah dalam keadaan tertekan. Ayat ini tak bisa dipakai partai Islam karena saat ini partai Islam bukan dalam keadaan seperti Ammar bin Yasir. Partai Islam sedang kuat. Memangnya partai Islam Jakarta itu dalam keadaan tertekan? Siapa yang menekan dia? Banyak sekarang orang tua tertekan.
mau nekan ente? Tak ada. Gimana ente tertekan tak ada yang nekan? Tak bisa. Ini namanya qiyas ma'al farik. Qiyas, analogi bisa dipakai kalau sesuai rukun syarat qiyas. Quran, hadis, ijma'. Qiyas bisa dipakai. Tapi mengkiaskan partai Islam yang berkuasa di negeri Muslim terbesar di dunia dengan segala kekuatannya, mengkiaskan diri seperti Ammar bin Yasir yang tertekan, qiyas ma'al farik, batil, tak bisa dipakai. Yang kedua, bahwa dunia gelap yang mengatakan kalau Bantainya partai nggak kelihatan, Islam guys. tidak memilih orang kafir ini, nanti partai Islam akan bubar dari negeri Indonesia Raya ini. Ini tidak ada satu pasal pun Undang-Undang Dasar 1945, KUHP, Perpu, Kepres, apapun namanya di Indonesia, tunjukkan sama saya mana. Tidak ada satupun pasal yang akan mengatakan bila partai Islam tidak mendukung si kutil babi ini, nanti akan menjadi hilang di negeri ini. Tidak ada. Ini dibuat-buat ketakutan yang luar biasa, fobia. Tidak ada. Apa yang ditakutkan? Yang ketiga, sesungguhnya fitnah besar yang sedang melanda umat kita sekarang ini, Allah hanya ingin menunjukkan antara Ubay bin Ka'ab atau Ubay bin Salul. Sama-sama Ubay. Ente pilih mana? Jadi Ubay bin Ka'ab atau Ubay bin Salul? Siapa ini Pak Ustaz? Itulah untungnya tak tahu. Ubay bin Ka'ab itulah dia yang dipanggil oleh Umar bin Khattab jadi imam pada saat solat tarawih di zaman Umar. Sana solat setumpuk di sana, satu kumpul di sana. Kata Umar, alangkah indahnya kalau dikumpulkan jadi satu. Yang jadi imamnya siapa? Ubay bin Ka'ab. Ketika meninggal 70 penghafal Quran, lalu kemudian datang Umar menghadap Abu Bakar. Hai Abu Bakar Siddiq, ya, aku khawatir karena 70 penghafal Quran sudah meninggal. Aku khawatir nanti Quran ini hilang karena dia cuma ditulis di pelepah korma, di tulang onta, di batu yang ceper lepes. Belum ada lagi kertas. Karena waktu itu belum ada Riau Andalan pulp and paper. Aku khawatir nanti Quran ini akan hilang dari permukaan bumi karena penghafalnya sudah banyak yang mati syahid. Bagaimana kalau Quran ini kita tulis? Kata Umar, ini usulku Umar. Abu Bakar, kata Abu Bakar, aku takut menuliskan Quran dalam satu buku karena Nabi tak pernah menyuruh perbuatan yang tak dibuat Nabi bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fitnah. Masuk neraka nanti kita. Kata Umar bin Khattab, ini maslahat penting untuk umat. Akhirnya lembut hati Umar. Kalau begitu, ialah kita bukukanlah Al-Quran ini. Tapi siapa yang kita layak? Anak muda ini yang mesti buat. Umar bin Khattab sudah tua. Umar bin Khattab sudah tua. Dan Abu Bakar pun sudah tua. Waktu itu umur Abu Bakar Siddiq 62 tahun. Maka kalau begitu bagaimana? Kalau begitu kita cari anak muda yang cerdas, hafalannya kuat. Siapa dia? Itulah Ubay bin Ka'ab. Ketua panitia pengumpulan Al-Quran, Ubay bin Ka'ab, dibantu oleh sekretaris Zaid ibn Thabit. Zaid bin Thabit, anak muda. Ketika Nabi meninggal umurnya 20-an tahun, Ubay bin Ka'ab pun anak muda yang hafalan Qurannya luar biasa, bacaannya hebat. Tapi ada satu lagi, Ubay bin Salul, induknya munafik. Pangkalnya boleh sama, tapi ujungnya luar biasa. Oleh sebab itu, fitnah yang besar luar biasa ini hanya cara Allah ingin menunjukkan kepada umat ini. Ini Ubay bin Ka'ab, ini Ubay bin Salul. Engkau pilih yang mana? Jalan terbentang luas. Fa'alhamaha fujuraha, ada jalan fujur. Wa taqwa, ada jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang memilih jalan ini. Wa qad khaba man dassaha, celaka orang yang memilih jalan ini. Jangan terpukau dengan detail, jangan terpukau dengan hafalan Qurannya, jangan terpukau dengan embel-embelnya. Kenapa? Karena Nabi sudah peringatkan akan ada orang-orang yang menghiasi kata-katanya, menghiasi dengan cara pidato, ceramahnya, argumentasinya, dengan cara hujahnya. Tapi sebenarnya mereka hanya akan menjual agama ini untuk apa? Ribahan, ribah, ribah,
Makanya ada murabahah. Pak, Bapak mau ternak kambing ya? Iya. Punya modal? Enggak. Ini sebentar lagi kan hari raya kurban. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah, Zulhijjah. 5 bulan kambing besar. Iya. Kasihlah saya modal, Pak. Ini modal. Nanti kalau berhasil kita bagi ya. Iya. Akadnya itu namanya murabahah. Ada satu lagi akad permodalan namanya murabahah. Murabahah diambil dari kata 3 huruf rabaha, rabah, ribah, untung. Maka dalam hadis ini dikatakan ribahan, mereka mencari keuntungan dengan fatwa-fatwa, pendapat, ayat, dalil-dalil, diobok-obok, dikacau-kacau, dicampur-campur, mix macam-macam. Yang penting dapat keuntungan untuk siapa? Li anfusihim, untuk diri, untuk keluarga, untuk anak, untuk ini, rumah mau berubah, kendaraan mau diganti, ormas mau besar, mau bangun sekretariat, untuk ke depan, untuk ini, yastaruna bi ayatillah, dijual ayat-ayat Allah, dijual fatwa-fatwa agama Allah, samanan qalila, Ya Allah, ya dengan jalan harga Gusti. yang sedikit. Kalau datang ulama yang lurus, yang istiqamah, memberikan nasihat, kenapa kalian jual agama ini dengan harga yang sedikit? Sampai hati kalian menjual fatwa ulama ini dengan harga sedikit. Sampai hati kalian menjual agama ini dengan harga yang sedikit. Pak Kiai, kalau 500.000 itu sedikit, tapi kalau 500 juta itu tak sedikit, Pak Kiai. Makna kata Allah samanan qalila, harga sedikit, bukan 500 juta, bukan Depan nongkrong kita berkabut, nggak kelihatan. Awas ya, jangan main HP. Ih, lagi nyetir oge, lihat jalannya berkabut oge. Nggak kelihatan tuh bis tuh. Mobil dari kejauhan. Kelihatan dari kejauhan teh. Yang jangan main HP. Oh, ini tempat nongkrong kita berkabut. Tuh, nggak ada yang nongkrong di sini, kasihan si Amangnya, nggak ada yang jajan. Jangan mencong. Kamu nanti video nanti. Aku lagi videoin kabut. Waspada kalau lagi musim hujan gini, pergi ke sini, ke puncak. Siang-siang jam 12 siang aja udah gini. Gimana kalau pagi atau sore, guys? Itu masih siang kali, matahari nggak kelihatan, semua kabut. Tuh lampu jalan nyala kayak malam ini mah. Kayak udah jam 7 malam. Ah, masa? Yang benar.
Iya benar kayak Kamu jam nggak 7 bohong, kan? malam. Bismillah, Allahu Akbar. Bukan nggak kelihatan jalan, awas bablas. Belok. Tuh. Si Amang aja nggak kelihatan. Ada orang lewat, bisa ya orang lewat. Tuh kebun tehnya tuh kabut semua. Yang pacaran di kebun teh enak gak bang, ada yang ketahuan. Masya Allah. Eh. Tuh. Tuh. Yang ada Bukan yang 5 jadi. miliar. Makna sedikit kalau dibandingkan akhirat beserta isinya. Dunia ini sedikit, berapapun kau dapat dari Gunung, Mas. curkang-curkang mencari dunia itu sedikit, tak ada apa-apanya dengan kenikmatan akhirat. Ambil Oh ya ujung Allah, kebun telunjukmu, kau teh tuh, celupkan kebun ke teh dalam nggak air. kelihatan tehnya. Jangan khawatir, saya akan minum itu. Kau masukkan ujung telunjukmu ke dalam, lalu kemudian kau tengok berapa. Itulah dunia. Itulah dunia, yang satu tetes itu. Yang satu tetes itulah dunia. Sedangkan akhirat mana? Samudra yang luas. Maka kalau kau dapat, kau cuma dapat setetes itu saja. Untuk memakai memusuh muka pun tak bisa. Apa yang kau dapat? Cuma setetes. Falyanzur bima yarji. Celupkan tanganmu Rest area Gunung Mas. ke dalam lautan, bil yammi, dalam laut samudra. Lalu kemudian kau tarik ke atas, tengoklah, maka lihatlah yang satu tetes pelik. Udah, beres kabutnya, beres.